Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di pertemuan ketiga kali ini, tiga hari ini, di mata kuliah 41 kita akan mempelajari mengenai persamaan garis lurus. Di mana persamaan garis lurus ini sudah kalian pelajari di SMA ya. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan bentuk akar kuadrat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan soal persamaan garis lurus. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat grafik persamaan garis lurus kuadrat. Di mana minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pertidaksamaan ya, di mana pertidaksamaan itu kita selesaikan dan mencari akar kuadratnya. Nah, ada pun cara untuk mendapatkan akar kuadrat itu dengan rumus ABC dan faktorisasi ya, dan melengkapi kuadrat sempurna satu lagi. Nah, selanjutnya, jadi yang kita ketahui bahwa setiap bilangan positif selalu mempunyai dua akar kuadrat. Contohnya, misalnya 9. 9 itu akar kuadratnya adalah min 3 dan 3. Kenapa? Karena ketika kita kuadratkan akarnya tersebut, maka hasilnya adalah 9. Begitu juga dengan 100 memiliki akar kuadratnya min 10 dan min 10. Dan ternyata untuk A lebih besar dari 0, lambangnya adalah akar A ya, disebut akar kuadrat utama dari A, yang menunjukkan akar kuadrat tak negatif dari A. Artinya apa? Jadi akar 9 itu sama dengan 3, akar 100 itu sama dengan 10. Tidak pernah kita menemukan bahwa akar 9 itu ditulis plus minus 3, akar 10 plus minus 10. Tapi akar 9 selalu dibikin 3 ya, akar 10 100 dibikin 10. Tetapi untuk dua akar kuadrat dari akar 7 itu sama dengan yang plus minus akar 7. Nah, kali ini dapat kalian lihat pada statement ini ya, bahwa akar dari suatu bilangan, akar X kuadrat itu, pada X kuadrat itu sama dengan harga mutlak X. Jadi walaupun hasil dari akar kuadratnya ada 3, satu negatif, satu positif, ketika harga kita mutlakan, maka hasil itu selalu positif, kayak gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan akar kuadratnya, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Ini ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dengan melihat persamaan kuadratnya itu, kita bisa menentukan sebelum kita mencari nilainya ya, kita bisa menentukan ya ada berapa dan seperti apa dua akar kuadratnya, dua akar realnya ya, yang diperoleh dari persamaan kuadrat tersebut dengan melihat nilai diskriminannya. Jadi ketika dia lebih besar dari 0, maka akan diperoleh dua akar real yang berbeda. Misalnya akar real yang pertama 2, akar real yang kedua adalah 3. 2 dan 3 berbeda. Lalu ketika nilai diskriminannya B sama dengan 0, maka pasti persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real yang sama. Misalnya yang satunya 2, X2-nya pasti 2 juga. Ketika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan tersebut tidak mempunyai akar real. Artinya apa? Persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kuadratnya itu adalah bilangan imajiner, adalah bilangan khayal ya. Nah, diskriminan itu apa sih? Nah, diskriminan itu yang kita ketahui, oke. Nah, karena rumus ABC itu kan ini ya, negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4C per 2A. Berarti ini ya, ini merupakan rumus diskriminan.
Oke, lanjut. Nah, ini bisa kalian selesaikan nanti. Kita lanjut ke persamaan garis lurus. Oke, di mana persamaan garis lurus itu berada pada sistem koordinat kartesius. Dan di mana pada bidang koordinat kartesius itu memiliki sumbu mendatar itu sumbu X, dan sumbu tegak itu adalah sumbu Y, vertikal dan horizontal ya, yang kita ketahui ya. Horizontal pada sumbu X dan vertikal pada sumbu Y. Di mana sumbu X dan sumbu Y itu dinamakan sumbu koordinat. Dan titik potong kedua sumbu itu disebut titik asal atau titik pusat koordinat. Lalu kita bisa, biasanya titik pusat itu ditulis dengan, dinamakan dengan titik O, itu 0,0. Nih, dapat dilihat ya, bahwa perpotongan dari sumbu itu adalah titik asal, ini titik asal, dan bisa ditulis dengan titik O. Oke, ini contoh. Jadi diketahui titik pada bidang koordinat kartesius itu yang A 10,5, B 2,8, C 7,3, D 6,1, E adalah 4,9. Nah, disuruh kita menentukan, tunjukkan mana yang absis, mana yang ordinat. Bisa ya? Tapi untuk yang sebelah kiri, ini adalah sumbu X, yang sebelah kanan adalah sumbu Y. Ini absis, ini ordinat. Begitu juga dengan yang B, ini absis, ini ordinat. Dan sama untuk soal C, D, dan E. Oke, kita masuk ke pengertian garis. Apa itu garis? Yang kita ketahui, garis itu adalah kumpulan dari titik-titik ya. Jadi minimal 2 titik. Jadi ketika ada 2 titik, lalu kita tarik ditarik antara dari titik A ke titik B, maka akan membentuk suatu garis. Nah, di sini dapat dilihat garis ada 2 titik, garis titik A dan titik B, maka membentuk garis AB. Nah, kita masuk ke persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Yaitu suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus ya. Di kita gambar, dia akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, ini bentuk persamaannya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ketika A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, maka tidak menjadi persamaan garis lagi, tetapi hanya bersisa adalah konstanta ya. Nah, ini adalah contoh, kita disuruh mengubah atau menyatakan persamaan garis yang AX tambah B tambah C sama dengan 0 itu menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Bisa ya kalau kita mengubahnya ya. Misalnya 3X tambah 4Y sama dengan 12, yang B-nya 4X kurang 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kalau kita ubah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C tadi, maka suku yang ada variabel Y-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, pemindahan itu sebenarnya melalui proses operasi matematika ya. Jadi 4Y ini 4Y ini berada di kiri ya, Berarti ya kita pindahkan adalah 3X-nya. Berarti kalau istilah memindahkan itu berarti kita menghilangkan suatu bilangan, suatu suku dengan menambahkan atau mengurangkan atau mengalihkan atau kalau ini yang dikurangkan ya, berarti ditambah atau dikurang. Kalau misalnya dalam bentuk perkalian pembagian, maka kita kalikan atau kita bagikan dengan bilangan dengan kebalikannya ya. Kalau dikurang dengan ditambah, berarti dengan suku atau bilangan itu sendiri. Maka 4X ini tetap, 3X ini dikurang dengan 3Y,
Lalu karena sebelah kiri dikurang dengan 3x, maka sebelah kanan pun dikurang dengan 3x. Maka jadi seperti ini. Nah, ini saya bilang tadi, berarti kita ingin koefisien Y itu sama dengan 1, maka 4 ini kita kalikan dengan 1/4. Maka yang sebelah kiri kita kalikan 1/4, maka ini di min 3/4 X ditambah 12 per 4, maka 3 ya di sini. Sehingga bentuknya adalah Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 3. Begitu juga dengan yang B ini ya. Bisa ya. Selanjutnya kita menggambar titik pada koordinat kartesius. Bagaimana sih cara menggambar suatu titik pada koordinat kartesius sehingga membentuk suatu garis? Nah, di mana yang pertama itu kita buat dulu titik-titiknya pada koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Misal diketahui titik A itu adalah 2,1. Berarti kita buatlah untuk X-nya 2, Y-nya adalah 1. Yang B-nya adalah min 2,3. Berarti B-nya yang X-nya min 2, Y-nya adalah 3. Seperti itu ya. Sampailah kita meletakkan semua titik itu sampai F. F-nya adalah 0 dengan 2. Berarti X-nya 0, Y-nya adalah 2. Bisa ya ini ya. Setelah kita meletakkan titiknya atau menggambarkan titik pada koordinat kartesius, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat titik-titik ini contoh lain ya. Jadi misalnya titik baru, lalu setelah kita buat titiknya, lalu kita hubungkan menjadi sebuah garis. Ini dinamakan di sini dimisalkan garis adalah garis K. Nah, ini dikatakan bahwa garis yang ini merupakan garis lurus, di mana kumpulan titik-titiknya yang letaknya searah. Letaknya searah ya. Kita masuk ke kemiringan gradien. Gradien adalah tingkat kemiringan garis, di mana disimbolkan dengan N ya. Jadi garis itu dilalui oleh titik X1 dan Y1, serta kemiringannya itu M. Maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Nah, ini untuk persamaan garisnya. Oke. Lalu, jika kita disuruh mencari persamaan gradien, yang persamaan yang mencari gradien dari dua buah titik. Ini ya persamaan garisnya ya. Lalu kalau misalnya kita disuruh mencari gradien garis, di mana dia melalui dua buah titik X1 dan titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Maka rumusnya adalah ini ya, M sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi 1. Lalu kalau misalnya kita mencari persamaan garis yang diketahui titiknya, maka hanya satu titik ya, maka Y sama dengan MX. Ini dapat dilihat ada contoh. Kita disuruh mencari gradien garis yang melalui titik 5,3 dan 3,8. Ada dua titik ya. Berarti kalau kita ingin disuruh mencari gradien tadi, rumusnya M sama dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini X1-nya, ini Y1-nya, ini X2-nya, ini Y2-nya. Tinggal dimasuki ke rumus. Maka karena Y2-nya adalah min 8 dikurang min 3 dibagi 3 dikurang 5. Maka hasilnya adalah min 5 dibagi min 2 sama dengan 5/2. Maka ini gradiennya 5/2 pada garis yang melalui dua buah titik. Nah, ini bagaimana kalau diketahui suatu garisnya. Kita disuruh mencari gradien, maka ada rumusnya ya, rumus
untuk menentukan gradien yaitu sama dengan min A per B. Min A itu apa? Jadi koefisien dari variabel X dan koefisien di variabel Y pada persamaan ini. Atau kalau kita kembali lagi ke persamaan garis, di mana persamaan garis yang kita punya itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti ini A-nya, ini B-nya. B kita di sini adalah min 6. Maka min A dibagi min A dibagi B, maka karena A-nya 3, maka jadi min 3 dibagi min 6. Sama dengan setengah. Jadi gradiennya adalah setengah ya pada persamaan 3x kurang 6y ditambah 5 sama 0. Nah, di sini contoh ketiga, kita disuruh mencari persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal dan titik A 2,3. Gimana sih? Nah, ini caranya. Jadi diketahui titiknya hanya satu ya, 2,3. Lalu berpusat di 0,0. Maka persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan NX. Berarti itu adalah cara yang terakhir pada slide sebelumnya ya, itu kan penjelasan mengenai gradien tadi, di mana kalau diketik satu titik, maka persamaan garisnya adalah Y sama MX. Untuk mencari gradiennya, kalau hanya diketahui satu titik saja, maka Y dibagi X. Berarti sama dengan 3 dibagi 2. Titik yang ini ya, pada titik ini berarti ini sumbu X, sumbu Y dibagi dengan sumbu X.